Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi bersama Ibu di pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar kembali pelajaran IPAS pada bab 8 Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Topik B, oh lingkunganku jadi rusak. Bagaimana bumi berubah karena aktivitas manusia? Bumi berubah karena aktivitas manusia ketika kita menebang pohon, membuang sampah sembarangan, dan mengeluarkan banyak polusi. Hal-hal ini bisa merusak lingkungan. Apa penyebab kerusakan pada lingkungan? Penyebab kerusakan lingkungan adalah ketika kita tidak merawat bumi dengan baik, seperti menebang hutan secara berlebihan, mencemari air dan udara, merusak habitat hewan, dan membuang sampah sembarangan. Bagaimana dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia? Dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia bisa menyebabkan masalah kesehatan, kekurangan sumber daya alam, dan perubahan iklim yang ekstrim ini bisa mempengaruhi kehidupan kita dan generasi mendatang. Perubahan di lingkungan bisa terjadi dengan cepat atau perlahan-lahan. Perubahan dengan cepat mengakibatkan perubahan lingkungan yang dapat dilihat dengan segera. Misalnya, perubahan lingkungan karena bencana seperti gempa, gunung meletus, atau tanah longsor. Sedangkan perubahan lingkungan secara perlahan, efeknya terlihat dalam jangka waktu yang lebih lama. Perubahan lingkungan secara perlahan bisa disebabkan oleh aktivitas manusia. Berbagai kegiatan manusia dapat menyebabkan perubahan lingkungan tanpa disadari. Kegiatan tersebut didasari oleh kebutuhan untuk tetap hidup. Misalnya, manusia membutuhkan kayu untuk membangun rumah, sehingga menebang pohon di hutan. Jika tidak ada penanaman kembali, maka kelamaan hutan akan gundul. Contoh perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia seperti kebakaran hutan, pengundulan hutan, dan pencemaran sungai. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah penggunaan sampah plastik. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang sampah plastik. Plastik merupakan salah satu bahan yang sering digunakan manusia dan dapat dibentuk menjadi hampir semua bentuk. Kebanyakan plastik kuat, tahan lama, dan ringan. Plastik terbuat dari minyak bumi, gas alam, atau batu bara. Ada lebih dari 50 jenis plastik di dunia. Biasanya, pelaku industri menggunakan plastik untuk menggantikan bahan yang harganya lebih mahal. Misalnya, dalam industri pakaian, plastik digunakan untuk menggantikan fungsi dari sutra. Pada industri otomotif, plastik digunakan untuk menggantikan bahan logam. Plastik memang sangat bermanfaat, tetapi juga menimbulkan banyak masalah di lingkungan. Benda yang terbuat dari plastik sulit terurai. Bakteri yang ada dalam tanah tidak dapat menguraikan plastik menjadi senyawa yang berguna untuk tanah. Plastik hanya akan terpecah-pecah menjadi bagian lebih kecil. Pecahan tersebut akan mengganggu kesuburan tanah jika terakumulasi dalam jumlah yang banyak. Plastik yang dibuang begitu saja di jalan tidak akan berada di situ selamanya. Sampah plastik akan terbawa oleh angin dan hujan menuju saluran air, misalnya selokan. Dari selokan, sampah plastik akan terbawa ke sungai, hingga kemudian berakhir di laut. Pasti yang berakhir di laut akan berdampak pada ekosistem laut. Contohnya, binatang laut bisa memakan sampah plastik atau terluka akibat terjerat benang yang terbuat dari plastik. Sampah plastik yang dibuang ke sungai dapat menyumbat aliran air. Orang-orang yang peduli terhadap lingkungan mencoba untuk mendorong masyarakat melakukan daur ulang plastik daripada hanya pakai lalu buang. Plastik daur ulang bisa dijadikan bahan pakaian, perlengkapan rumah tangga, alat bermain, dan botol. Bagaimana hubungan manusia dengan sampah plastik? Hampir semua aktivitas manusia akan menghasilkan sampah.
Jumlah manusia yang bertambah juga menyebabkan semakin bertambahnya sampah yang dihasilkan. Beberapa sampah mengandung bahan yang membutuhkan waktu lama untuk terurai. Contohnya plastik. Plastik akan tetap menjadi sampah untuk waktu yang lama. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik, misalnya dibuang ke sungai, akan mencemari lingkungan. Mikroplastik dapat menjadi tempat menempelnya bahan berbahaya lain. Kemudian, sampah dari sungai akan mengalir ke laut. Laut pun akan tercemar plastik. Biota laut seperti plankton secara tidak sengaja dapat memakan mikroplastik. Kemudian plankton dimakan ikan dan ikan dimakan oleh manusia. Dengan demikian, mikroplastik berpindah dari plankton ke makhluk lain, termasuk manusia. Mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah besar dapat membahayakan kesehatan. Plastik yang tidak bisa keluar dari usus akan mengendap di dalam tubuh dan mengganggu sistem pencernaan. Mengenal jenis-jenis sampah. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan cenderung lebih bisa terurai. Pengolahan sampah organik bisa dilakukan dengan cara membuat kompos. Kompos dapat berfungsi untuk menyuburkan tanah. Yang kedua, sampah anorganik atau sampah plastik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai secara alami dan berasal dari bahan-bahan non-hayati seperti plastik, kaca, logam, dan kertas. Sampah jenis ini memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai, bahkan bisa lebih lama dari ribuan tahun. Pengelolaan sampah dengan cara 3R. Pengelolaan sampah harus meninggalkan pandangan lama, yaitu kumpul, angkut, dan buang. Muncul pendekatan lain dalam mengatasi masalah lingkungan karena sampah. Prinsip 3R yang terdiri atas reduce, reuse, dan recycle mendorong setiap orang untuk bertanggung jawab dalam mengelola sampah. Pengelolaan sampah dengan 3R. Reduce yaitu mengurangi sampah dengan cara mengganti kantong plastik belanja dengan tas belanja dari kain. Reuse yaitu memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan dengan cara memanfaatkan botol plastik bekas untuk pot tanaman. Sedangkan recycle yaitu menggunakan sampah untuk dilakukan daur ulang sehingga menjadi sesuatu yang bernilai seperti mendaur ulang kertas, botol, plastik, atau kaleng. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.